Dan Antutu smartphone ini lebih tinggi dari buah-buahan Binox 16 Pro dengan harga hampir seperempat harga buah-buahan 16 Pro. Ini adalah iQOO Neo 10. Seri Neo adalah sebuah seri lama iQOO yang baru dihadirkan untuk pasar Indonesia. Ini adalah seri Neo yang sudah rilis dari tahun 2019. Yap, terima kasih iQOO dan Vivo Indonesia, flagship killer terjangkau dihadirkan di Indonesia. Bentuknya benar-benar dimiripkan dengan flagshipnya iQOO 13. Menggunakan juga porthole module design untuk kamera bumpnya, hanya saja tidak hadir kamera tele. Ini ada tempatnya, namun hanya tulisan ASPH, yang singkatan dari aspherical. Yap, ini kameranya memakai aspherical lens. Dan tidak hadir halo light-nya, yang RGB itu. Ya udah seharga ini, mosok bisa dapetin macam abangnya? Ya memang ini macam ada halo light-nya, tapi ini hanya bentukan aja. Tersedia dua warna, ini namanya Onyx Black, dan yang orange Blaze Orange. Ini memiliki penampakan yang unik, dinamakan Star Trail Texture. Dan layaknya smartphone iQOO, secara performa pun ini juga menjanjikan. Snapdragon 8S Gen 4 adalah versi terjangkaunya dari Snapdragon 8 Elite. Apalagi harganya, ini sangat amat menarik sekali. Kami pun bingung, ini bisa seterjangkau ini harganya. Udah gitu ada tambahan chip yang nanti akan kita bahas. Yap, Vivo dan iQOO memang dikenal dengan itu. Udah gitu ini tipis. Setipis ini di dalamnya ada 7000 mAh. Yap, karena sudah menggunakan baterai BlueVolt Silicon generasi ketiga. Dengan berat hanya segini, pun dapat IP65 dan military grade. Nah, Snapdragon 8S Gen 4 dibantu dengan super computing chip Q1 membuat sangat amat nyaman bermain game yang bisa di-upscale dengan game super resolution. Yap, ini adalah fungsi dari super computing chip Q1-nya. Dia tidak membebani chipsetnya untuk proses upscaling dan bisa interpolating hingga 144 fps. Yap, itu fungsi tambahan chip Q1 itu. Yes, fitur flagship iQOO dibawa ke sini. Dan ada beberapa fitur gaming lainnya yang bisa Anda coba-coba. Dan yang paling kami suka, ini bisa bypass charging. Nanti kita coba. Dan enaknya, 8S Gen 4 bisa emulate game PC. Ini main GTA 5, ya kami belum berhasil GPU-nya untuk terpakai. Lancar, namun beberapa detik seperti rendering. Ini kalau GPU-nya sudah support, yakin ini lancar selancar-lancarnya. Anda bisa bayangkan, di mana aja Anda bisa main game PC. Hanya modal 6 jutaan aja. Ya sudah pasti bisa lancar karena luas vapor chamber-nya 7000 mm. Seperti yang kita lihat setelah stress test pakai 3D Mark, ini rata banget panasnya dan hanya di 40 derajatan. Namun seperti chipset flagship ini throttlingnya, tapi ini udah UFS 4.1 dan LPDDR5X Ultra, membuat loading game cepat dan snappy sekali nih. Nah sekarang ke layarnya. Layarnya ini udah tipis pinggir-pinggirnya, namun bagian bawah masih sedikit lebih tebal. Ini kalau tangan Anda basah juga masih aman. Mendapati sertifikasi SGS bintang 5 untuk penglihatan bawah matahari. Yang kita tes keterangan maksimal dalam ruang dapat segini, simulasi matahari segini, dan keterangan HDR segini. Ini 6 jutaan loh, dan sudah pasti 4320 Hz PWM dimming. Yap, ini direkam dengan shutter speed cepat. Dan iQOO bisa lebih optimal lagi dengan full range DC light dimming. Ini lebih baik di on-kan. Ini perbedaannya. Kita coba naikkan lagi shutter speednya. Coba bandingkan sama handphone yang nggak kelihatan mahalnya. Yap, buah-buahan 16 Pro. Lihat, jauh lebih lambat. Yang dampaknya ke mata Anda akan lebih cepat lelah. Nice sekali kan? Nah sekarang kita coba charge. Di boxnya diberikan 120 watt Vivo Flash Charge. Yap, ini disamakan dengan abangnya, iQOO 13 chargernya. Dari 10% kita mulai. Setelah 15 menit udah 61%. Ini naik 50% dalam 15 menit nge-charge. Gila. Lalu, gila, nggak nyampe setengah jam udah full dong. Wah nggak bener ini. Kita cek suhunya. Di bagian layar masih sekitar 42 derajat. Di pinggir 40-an. Di belakang, wah, nggak bener nih iQOO. Gokil. Nggak nyampe setengah jam dari 10% mengisi baterai 7000 mAh loh. Hanya beda 2 menit dari abangnya, yang lebih kecil 850 mAh. Nice. Chargernya pun udah USB-C colokannya. Bahkan mengalahkan flagshipnya Vivo X200 Pro yang masih USB biasa dan 90 watt. Nice iQOO, bahkan dia support PD atau power delivery 100 watt juga dong. Ini kami tes, lihat gokil. Dan bisa bypass charging.
Ini kami main game lalu aktifkan bypass charging. Lihat wattnya, turun ke 8 watt aja. Dan ketika dimatikan, dia akan kembali nge-charge baterainya. Ini membuat nggak gampang bocor baterainya. Dan sudah pasti dia akan melihat kondisi handphone. Kalau habis main game, masih panas, dia tidak naikkan watt nge-charge-nya. Stay di situ aja. Kalau suhu normal, dia akan boost ke 100 wattan. Namun Anda harus bersabar sedikit ketika lagi ngopi file lewat USB. Yap, ini harus nunggu lebih lama. Sekarang kita ke kameranya. Kameranya 50 megapiksel dengan OIS. Menggunakan Sony IMX882. Walaupun nggak ada tele, tapi kamera wide-nya bisa zoom dengan in sensor sampai 10 kali. Masih oke lah. Pun ketika nge-zoom, stabil banget. Dan Anda bisa foto portrait dengan 1,5 kali dan 2 kali. Masih terlihat oke banget. Ya seperti halnya Vivo iQOO ada style portraitnya yang bisa Anda coba-coba. Dan kami iseng bandingin dengan Vivo X200 Ultra. Yap, sudah pasti bagusan Vivo. Tapi, biar Anda tahu sebaik apa kameranya iQOO ini. Kalau Anda lihat, iQOO juga diberikan pemrosesan yang mirip dengan flagship saudaranya. Karena memang iQOO itu Vivo juga. Dan ini sampel video zoom-nya, berikut sampel mic-nya. Nah, enaknya kamera wide-nya minimum focusing distance-nya lumayan dekat. Jadi tinggal pakai mode Pro, lalu manual fokus, dan walah, bisa ambil RAW lagi. Lalu Anda bisa pakai horizon lock. Mau semiring apa angle-nya akan otomatis diluruskan. Dan bisa exposure bracketing juga dong. Dan kita coba fitur snapshot-nya, tinggal tahan aja. Dan ini hasilnya. Nah, sekarang kita ke video. Oke, ini 4K 60 standard stabilization ya. Oke, satu tangan. Kita coba lari. Yap, nanti kita bahas. Pun juga di 4K 30. Oke, sekarang 4K 30. Kita coba lari. Pun juga di kamera depan. Bisa 4K 60. Kita coba lari. 4K 30. 4K 30, kita coba lari. Dan 1080-60. Lalu 1080-30. Ini 1080-30. Yap, sepertinya memang untuk video iQOO diberikan pembatasan. Anda harus memegangnya lebih erat agar minim getaran. Lalu bisa mode Pro Video, bisa rekam Full HD sampai 240 frame per second. Dan 4K mentok di 60. Yang sayangnya tidak atau belum hadir fitur lock. Namun di sini Anda bisa set source mic pakai media apa. Nice. Dan ini sampel slow-mo-nya. Sekarang kita dengar speakernya. Ini bisa di up sampai 300% volumenya. Ya, ini kualitasnya standar, tapi besaran volumenya di atas standar ya. Membuat main game makin asik. Lebih asiknya lagi, Anda mendapatkan stereo yang seimbang. Left speaker. Right speaker. Dan ada yang standar juga, vibration motornya. Overall, ini iQOO benar-benar membuat handphone terjangkau untuk performa, tapi fitur-fitur lain tidak terlalu banyak dikurangin. Pun juga fitur AI-nya. Di galeri bisa AI Erase, AI Expand, AI Photo Enhance, AI Note Assist, AI Transcript Assist, AI Live Call Translation. Saat ini hanya iQOO yang memberikan price to performance terbaik. Pakai Snapdragon, bentuknya tidak terlihat gaming, iQOO sangat tepat meresmikan seri Neo di Indonesia. Apalagi iQOO sharing dengan salah satu service center terbaik di Indonesia. Yes, Vivo. Anda bisa lihat juga produk iQOO di store-nya Vivo. Apabila Anda tertarik, bisa beli di YouTube Shopping di bawah atau link di deskripsi. Mohon tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe channel kami apabila belum mau tahu TV dan Om Mobi. Sekian video ini, terima kasih telah menonton.